Nah, sekarang Ibu minta anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, Ibu minta kepada Ananda Nini untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan Nini. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, mulai. Indonesia, Indonesia, tanah airku, airku, tanah tumpah darahku. di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia, Indonesia, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah Jiwanya, bangunlah padanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik. Nah, mengapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional lainnya? Itu untuk meningkatkan atau menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa kita, atau untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita pada negara. Selanjutnya anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari pembelajaran sebelumnya. Nah, masih ada yang ingat? Pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Belajar tentang biji-bijian. Biji-bijian, iya. Selain biji-bijian, apa? Ungkapan? Belajar Tentang ungkapan? Ibu enggak kedengaran suara Via. Ungkapan santun. Ungkapan santun apa kemarin? tolong Tolong. Iya, pintar. Tolong dan terima kasih ya. Di mana ungkapan santun adalah kata yang berbunyi kata sopan dan baik ya. Iya, benar, sopan dan santun. Itulah ungkapan santun. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan tayangan berikut ini. Sebentar ya. Anak-anak sudah kelihatan belum gambarnya? Siska? Siska tadi batuk ya, Ibu lihat. Nanti minum obat ya, Nak, biar cepat sembuh ya, Francisca. Ya, Bu. Iya. Ah, ada gambar apa, Dani? Doraemon ya, kesukaan Dani. Iya. Nah, Bukan. di sini bukan ya. Nah, di sini kita masih belajar dari rumah. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Selanjutnya,
Sebentar ya. Sudah kelihatan semua gambarnya? Sudah. Baik, sebelum itu Ibu akan membacakan apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini ada 6 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati teks percakapan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, siswa dapat menemukan satu contoh ungkapan minta tolong sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan menjawab pertanyaan melalui Zoom Meeting, siswa dapat menyimpulkan makna ungkapan minta tolong yang ditemukan dari teks percakapan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, melalui kegiatan mengamati gambar Beni sedang naik di atas tangga dan berjinjit satu kaki melalui Zoom Meeting, siswa dapat memilih 2 kata tanya untuk membuat pertanyaan dengan benar. Keempat, melalui kegiatan mengamati gambar pada Zoom Meeting, siswa dapat menemukan lambang sila pertama Pancasila dengan benar. Kelima, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menelaah 2 contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Dan yang terakhir, keenam, melalui kegiatan mengamati gambar dan video berbagai aktivitas senam melalui Zoom Meeting, siswa dapat menampilkan salah satu pola gerak keseimbangan. Jadi anak-anak, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita ketahui bahwa pembelajaran pada hari ini sangat penting. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar. Nah, mengamati gambar. Di sini ada percakapan. Ya, percakapan ibu guru dengan Beni. Nah, kemarin pada bahan pembelajaran sudah Ibu bagikan pada orang tua anak-anak sekalian berupa bahan ajar dan LKPD-nya kemarin. Nah, ini anak-anak, Ibu minta 2 orang dari anak-anak sekalian untuk membacakan percakapannya. Siapa yang mau membacakan? Saya. Iya, Dani. Dani dan? Dani jadi Beni ya. Iya. Nah, yang jadi ibu guru siapa? Saya, Bu. Iya, Nini ya. Nah, silakan Nini. Anak-anak Ibu mempunyai kaligrafi, bagaimana Memanfaatkannya, sayang. Ya. Kemudian Beni. Kaligrafi dipajang saja, Bu. Iya. Ibu minta ya, tolong kaligrafi ini dipajang jelas. Baiklah, Beni yang akan melakukan pekerjaan ini. Iya, baik sekali. Sudah lancar ya anak-anak membacanya ya. Hanya perlu untuk memperhatikan hurufnya lebih baik lagi ya, lebih teliti lagi ya. Di sini memanfaatkan, bukan memaafkan ya. Kemudian ini dipajang, bukan dipanjang. Nah, sudah bagus. Nanti rajin-rajin belajar membaca di rumah ya. Nah, selanjutnya pada percakapan yang dibacakan oleh teman-teman tadi, ada kalimat ungkapan minta tolong. Nah, yang mana kalimatnya? Ada yang bisa jawab? Kalimat yang menggunakan kata tolong dari percakapan antara ibu guru dan Beni. Yang Ibu mana ya? guru. Iya, yang Guru, bagaimana kalimatnya? Guru. Ya, apa Ibu kalimatnya minta sayang? tolong ya, tolong. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Iya, pintar sekali. Nah, itulah merupakan contoh kalimat tolong pada percakapan kali ini. Nah, selanjutnya anak-anak, pada LKPD yang telah Ibu bagikan, ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang ada di layar anak-anak sekalian. Ada tidak? Di Ada. LKPD-nya. Iya. Ada berapa soal? Ada 5 soal ya? Ada 5 soal kan? Iya.
Nah, ada 5 soal. Ibu minta anak-anak sekarang mengerjakannya secara berkelompok. Ya. Halo, Francisca. Nah, Francisca kelompoknya sama Livia, Dani sama Cinta, ya. Nah, nanti anak-anak bisa berkomunikasi lewat WhatsApp, ya. Untuk membahas jawabannya, anak-anak bisa membahasnya menggunakan WhatsApp. Ya, jadi ada beberapa kelompok di sini. Silahkan didiskusikan jawabannya ya. Silakan dikerjakan dengan teman sekelompoknya. Baik. Sudah selesai dijawab? Sudah, Kelompok Bu. Dani? Oh, Sudah, Bu. sudah. Pintar. Nah, kita jawab sama-sama ya. Nomor 1, kelompok siapa yang mau menjawab? Saya. Iya, silahkan. Olivia ya. Silakan Olivia, dibacakan dan dijawab pertanyaan dan jawabannya dibacakan. Apa yang dilakukan oleh Beni? Iya. Jawabannya apa? Ya, Ibu Guru. Apa, Nak? Menolong Ibu Guru. Iya, yang dilakukan oleh Beni adalah menolong ibu guru. Nomor 2, apa jawabannya? Iya, Olivia? saya ingin menolong Ibu Guru. Iya. Beni. Beni. Nomor 3, coba Siska. Siska, dijawab nomor 3. Ya. Iya, sapu, ember, dan kemoceng. Nah, sekarang yang nomor 4, coba kelompoknya Dani. Kelompok Dani sudah? Nomor 4 apa jawabannya kelompok Dani? Nomor 4 siapa yang mau menjawab? Olivia. Olivia ya, jawab nomor 4 Olivia. Ya. Jawabannya apa? Iya. Itu adalah contoh kalimat ungkapan minta tolong. Nomor 5. Buatlah kesimpulan makna ungkapan minta tolong dari teks di atas. Apa kesimpulannya? Apabila meminta bantuan orang lain, kita mengucapkan kata tolong. Iya, pada saat atau apabila kita meminta bantuan orang lain, kita mengucapkan kata tolong. Wah, kasihan Francisca. Francisca minum dulu ya. Minum dulu, sayang. Minum dulu. Nggak mau? Iya, kita lanjutkan ya. Nah, baiklah. Jadi pertanyaannya sudah dijawab semua ya oleh kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu minta untuk mengamati gambar pada layarnya masing-masing. Gambar apa ini? Gambar memasang kaligrafi. Siapa yang memasang kaligrafinya? Beni. Nah, berdasarkan gambar yang anak-anak amati, silahkan sekarang membuat kata tanya. Ya, membuat kata tanya dengan menggunakan kata siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Ya, silakan buat 2 saja, 2 kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya berdasarkan gambar yang anak-anak amati ya. Bisa? Bisa. Ya? Iya, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu. Dibuat 2 saja pertanyaannya ya.
Nanti teman-temannya yang akan menjawabnya bersama-sama. Iya, dibuat 2 saja pertanyaannya. Nanti jawabannya akan kita jawab sama-sama ya. Boleh menggunakan kata siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Aduh, Francisca tidak terlalu sehat ya. Minum obat nanti dan istirahat ya, Siska. Iya, minum dulu. Bagaimana, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, iya pintar. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan pertanyaannya? Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Iya, kalimat tanya yang dibuat. Coba Nana Dani. Apa kalimat Siapa tanyanya? Siapa yang memasang kaligrafi pada gambar tersebut? Iya. Nomor Di 2. mana Beni memasang kaligrafi itu? Iya, baik anak-anak teman yang lain. Nomor 1, soalnya tadi siapa yang memasang gambar kaligrafi pada gambar tersebut? Jawabannya siapa? Siapa yang memasang? Iya, Beni. Jadi kalimat tanya nomor 1, Dani, menggunakan kata tanya siapa. Nomor 2 tadi apa soalnya, Dani? Bacakan lagi, Ibu. Di mana Beni memasang kaligrafi itu? Iya, di mana? Nah, kata tanyanya adalah di mana Beni memasang kaligrafi itu? Di mana, anak-anak? Dinding. Di dinding di kelas. Iya, benar sekali. Ada lagi yang mau menyampaikan jawabannya? Silahkan. Siapa lagi yang mau menyampaikan jawabannya? Iya, ini? Saya, Bu. Oh iya, Francisca, silahkan. Apa soalnya, Siska? Siapa yang memasang gambar kaligrafi? Iya, siapa yang memasang gambar kaligrafi? Jawabannya apa? Beni. Beni. Jadi kalimat tanyanya adalah siapa? Nomor 2 apa? Jawab soalnya? Bagaimana cara Beni memasang kaligrafi di dinding yang tinggi? Iya, bagaimana cara Beni memasang kaligrafi di dinding yang tinggi? Bagaimana caranya? Kalau dari gambar menggunakan? Tangga. Iya, pintar sekali. Menggunakan tangga. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh kalimat tanya yang anak-anak buat berdasarkan gambar. Nah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan. Mari kita mengenal jenis kata tanya. Silakan disimak. Ada 5 kata tanya yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, siapa? Nomor 2, mengapa? 3, di mana? 4, bagaimana? Dan 5, kapan? Nah, sekarang kita lihat. Kata tanya siapa merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku. Ya, pelaku atau orang yang terkait atau turut dalam suatu kejadian. Contoh tadi pertanyaannya, siapa yang memasang kaligrafi? Pelakunya adalah orang, ya. Di sini jawabannya adalah B, ya. Jadi untuk menanyakan pelaku yang turut serta dalam suatu kejadian, kita menggunakan kata tanya siapa. Contoh tadi, siapa yang memasang gambar kaligrafi di kelas? Jawabannya adalah Beni. Baik sekali. Nah, selanjutnya, kata tanya mengapa? Cinta, kenapa duduknya gelisah? Iya, perhatikan ya Cinta ya. Nomor 2, kata tanya mengapa merupakan kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan.
atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Misalnya pada gambar tadi kita menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa Beni menggunakan tangga pada saat memasang kaligrafi? Nah, jawabannya karena kaligrafinya akan dipasang pada dinding yang tinggi. Selanjutnya, kata tanya di mana merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung atau lokasi yang akan dituju. Misalnya tadi, di mana Beni memasang kaligrafi? Jawabannya di kelas. Ya. Selanjutnya, kata tanya bagaimana? Kata tanya bagaimana merupakan kata tanya yang berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Misalnya, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Nah, itu untuk menanyakan keadaan atau kabar. Terakhir, kata tanya kapan. Nah, merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan atau waktunya. Misalnya, kapan ibu datang dari pasar? Jadi itu menanyakan interval peristiwa atau waktu berlangsungnya peristiwa. Baik. Demikianlah penjelasan mengenai 5 kata tanya yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, Ibu minta anak-anak untuk tepuk PPK dulu ya. Nah, kita tepuk PPK dulu ya. Sama-sama ya. Kita mulai, bisa? Tepuk PPK. Religius. Religius. Ayo sama-sama kita tepuk PPK. Mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Ya. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Gotong royong. Integritas. Ya. Kita ulangi dari awal. Tepuk PPK. Religius. Nasionalis. Ya. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Salam PPK. Cerdas. Berkarakter. Menyenangkan. Luar biasa. Hebat. Iya, hebat semuanya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, setelah tadi Beni dan teman-temannya bergotong royong, mereka pun melakukan beberapa gerakan berikut ini. Ada 4 gerakan. Yang pertama, menjinjitkan 2 belah kaki. Yang kedua, berjinjit 1 kaki. Yang ketiga, berjinjit 2 kaki dengan mengepakkan sayap. Ya, dengan mengepakkan tangan. Dan yang keempat, berjinjit 1 kaki dengan mengepakkan tangan ke arah depan. Nah, berikut videonya ya, Ibu tampilkan. Sebentar ya. Anda lihat? Ada kelihatan? Ada, sebentar ya. Salam sehat. Sebentar. Nggak kelihatan ya?
Bentar ya. Nggak bisa ini. Sebentar ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, ini videonya belum bisa diputar. Nah, nanti videonya Ibu kirim lewat WA aja ya. Ini di sini nggak bisa mutar. Nanti Ibu kirim lewat WhatsApp. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Gambar burung Garuda. Iya, burung Garuda atau lambang? Lambang apa? Pancasila. Pancasila, pintar. Ada berapa sila pada Pancasila? 5. Panca itu artinya 5 ya. Jadi ada 5 sila. Nah, di sini adalah simbol dari sila-sila Pancasila. Sebelum itu, ayo sama-sama kita membacakan Pancasila. Bisa? Sila ke-1. Pancasila. 1. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Iya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Perwakilan Indonesia. 4. Kerakyatan yang Pimpin dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, pintar semuanya anak-anak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar sila pertama Pancasila. Ya. Nah, ini adalah lambang sila pertama Pancasila. Apa lambangnya? bintang. Iya, bintang. Jadi lambang sila pertama Pancasila adalah bintang ya. Nah, di sini akan Ibu jelaskan. Arti lambang Pancasila bintang berwarna emas dengan latar belakang berwarna hitam. Jadi tadi gambar bintangnya berwarna emas, latarnya berwarna hitam, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas bersudut 5 berarti sebagai cahaya kerohanian. Jadi ada 5 sudut ya pada bintangnya. Ini sudut 1, 2, 3, 4, 5. Ini melambangkan 5 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama agama Islam, kedua Protestan, ketiga Katolik, keempat Hindu, dan yang kelima Buddha. Yang terakhir ada 6 adalah agama Konghucu ya. Nah, selain itu, bintang emas ini juga mengandung maksud bahwa Indonesia beragama dan religius, di mana setiap rakyatnya berhak dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Jadi, setiap manusia harus memiliki agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Nah, anak-anak, silakan kita simak gambar berikut. Nah, ini adalah gambar pengamalan atau bagaimana kita meyakini Pancasila sila yang pertama. Yang pertama ini gambar seorang anak sedang beribadah di gereja. Nah, yang kedua ini gambar anak berdoa sebelum makan ya. Nah, ini adalah gambar beberapa sikap yang melambangkan pemahaman sila pertama Pancasila. Nah, kemarin di LKPD-nya sudah ada beberapa gambar ya? Iya. Beberapa gambar yang mencerminkan pengamalan sila pertama Pancasila. Silakan anak-anak jawab ya.
diberi tanda checklist saja kemarin kan? Ada? Ya. Ada. Ada ya. Nah, ada beberapa gambar. Nah, di situ anak-anak diminta untuk menentukan, memilih gambar yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Paham? Nah, silahkan dijawab ya, silahkan dikerjakan. Ayo, Siska, Cinta, ini, Olivia, Dani, dijawab ya. Nanti kalau sudah kita bahas sama-sama. Bagaimana? Ada yang sudah? Saya. Sudah. Iya, coba. Livia, gambar nomor berapa yang mencerminkan pengamalan sila pertama Pancasila? Satu. Wah, iya, gambar nomor 1. Gambar sedang apa itu? Gambar apa? Berdoa. Sedang berdoa. Nah, jadi sebelum melakukan suatu kegiatan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Terus gambar nomor berapa lagi, Nak? 6. Nomor 6. Iya, pintar. Nomor berapa lagi? Siska? 3. Cinta? Nomor berapa lagi? Nomor 2 termasuk tidak? Tidak. Nomor 3? Iya. Iya, termasuk. Nomor 4? Iya. Iya, termasuk. Kemudian nomor 5? Ada enggak nomor 5? Ada. Ada. Iya, berdoa juga. Nomor 6 yang terakhir? Termasuk tidak? Iya, termasuk. Iya, menghormati orang tua juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila ya, anak-anak. Nah, jadi sekarang sudah paham ya, apa saja kegiatan atau kebiasaan kita dalam mengamalkan atau melaksanakan sila pertama Pancasila. Yang pertama, seperti yang anak-anak jawab, berdoa sebelum belajar, kemudian melaksanakan ibadah. Ketiga, misalnya menghormati orang tua, itu juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Iya, Sudah. baik. Kita lanjutkan. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Kita belajar apa saja hari ini? Pancasila. Pancasila. Sila keberapa yang kita pelajari? Sila ke-1. Apa lambang sila pertama? Bintang. Bintang. Kemudian selain belajar Pancasila, belajar apa lagi tadi di awal? Ayo. Percakapan. Iya, menemukan percakapan, ungkapan, kata tolong. Setelah menemukan ungkapan kata tolong, anak-anak tadi membuat kalimat tanya ya, menggunakan kata siapa, kemudian bagaimana, di mana, kapan, dan di mana. Nah, kemudian nanti anak-anak Ibu minta di LKPD-nya melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan video yang tadi Ibu buka ya. Nanti silakan anak-anak kumpulkan melalui foto atau video pada saat anak-anak melakukan kegiatan tersebut ya. Nah, Ibu tanya lagi, senang enggak Cinta hari ini belajarnya, Cinta? Francisca, ini senang enggak belajarnya hari ini? Senang. Kenapa? Kenapa senang? Jadi ada pengetahuan baru kan? Nah, sekarang sudah tahu kan lambang sila pertama Pancasila yaitu apa tadi lambangnya? Bintang. Kemudian sudah bisa membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Kemudian sudah paham
contoh kalimat tanya? Sudah. Sudah paham. Sudah bisa ya menentukan bagaimana membuat kalimat minta tolong. Jadi pada saat kita meminta tolong pada orang lain, gunakanlah kalimat yang sopan. Misalnya, Ibu, tolong saya membantu menyelesaikan PR ini. Nah, ya, harus menggunakan kalimat yang sopan dan santun, yang baik ya. Jadi hari ini semoga anak-anak bisa menggunakan kalimat santun minta tolong, kemudian anak-anak membiasakan diri untuk mengamalkan sila pertama Pancasila ya. Misalnya tadi berdoa sebelum makan, sebelum tidur perlu tidak berdoa? Perlu. Iya, sebelum belajar? Perlu berdoa. Setelah belajar? Ya, perlu juga berdoa ya. Jadi kita harus berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun supaya kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, tadi di awal belajar kita mulai dengan berdoa. Sekarang selesai belajar kita berdoa lagi ya. Nah, jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya. Nanti tugasnya akan Ibu bagikan melalui WhatsApp group. Sudah Ibu buat soalnya menggunakan Google Form ya. Nanti Ibu bagikan di grup. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak silakan berdoa. Tadi Dani yang memimpin. Nah, sekarang kembali lagi Dani, Ibu minta tolong ya, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Dani. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bersikap Anjali. Berdoa selesai. Iya, pintar sekali. Nah, anak-anak, Ibu mengingatkan sekali lagi, tetap jaga kesehatan, ya, gunakan masker kemana pada saat keluar rumah. Nah, ini Francisca nih, harus makan makanannya bergizi ya, Francisca. Kemudian minum obat supaya tidak sakit ya, Siska ya. Kemudian rajin-rajin mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Semoga kita dapat segera kembali ke sekolah secepatnya supaya kita dapat belajar sama-sama lagi di sekolah. Rindu enggak dengan sekolah? Rindu ya. Lebih senang belajar di sekolah kan? Nah, semoga secepatnya kita bisa ke sekolah bersama-sama ya, supaya kita bisa belajar sama-sama. Baik anak